Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Puspitaningrum dengan NIM 11024200002, Prodi Teknologi Pendidikan angkatan tahun 2020. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam, kapanpun Bu Rafika dan Bu Soni melihat video ini. Video ini ditujukan untuk memenuhi penugasan mata kuliah model pembelajaran yang diampu oleh Dr. Rafika Bayu Kusmandari, MPD, dan Soni Zulfikasari, SPD, MPD. Model pembelajaran yang saya rancang pada RPP berbasis project atau Project Based Learning untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial pada jenjang SMP kelas 9. Terima kasih kepada Bu Soni dan Bu Rafika yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan penugasan RPP dan praktik pembelajaran. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Sebelum pelajaran hari ini dimulai, maka kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya akan mengabsen kalian satu persatu ya. Untuk yang hadir bisa on mic. Ari Nugroho. Hadir, Bu. Cevika Alivia Putri. Hadir, Bu. Destiana Fitrianti. Hadir, Bu. Dewi Oktaviani. Hadir, Bu. Gracia Evelyn Chandra. Hadir, Bu. Lutfiana Ashifa. Putri Hadir, Bu. Diah Pratiwi. Hadir, Bu. Siska Amalia Anggarwati. Hadir, Bu. Oke. Sekarang Ibu akan memaparkan tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Pertemuan kali ini akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial, kemudian memahami aspek globalisasi di berbagai bidang kehidupan, dan juga menganalisis dampak globalisasi dalam kehidupan bangsa Indonesia. Garis besar pembelajaran hari ini yaitu membahas mengenai perubahan sosial dan globalisasi. Langkah-langkah pembelajarannya nanti saya akan memaparkan, kemudian kalian bisa berdiskusi dan melakukan analisis. Setelah itu saya akan memberikan penugasan proyek. Oke. Saya akan share screen sebentar. Bagaimana? Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu mengenai perubahan sosial budaya dan globalisasi. Sebelum kita masuk ke materi, di sini apakah ada yang sudah memahami atau mengetahui mengenai apa itu perubahan sosial? Silahkan on mic ya. Maaf, Bu, izin masuk. Ya, silahkan. Menurut pendapat saya, perubahan sosial merupakan perubahan pola perilaku, hubungan sosial, lembaga, dan struktur sosial pada waktu tertentu. Jadi, perubahan sosial itu adalah proses modifikasi struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat, Bu.
Oke, bagus ya. Jawabannya cukup tepat. Oke. Nah, tadi jawaban dari Putri cukup tepat ya. Dari perubahan sosial ini merupakan segala perubahan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, meliputi nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku kelompok-kelompok di masyarakat. Pendapat ini menurut Selo Sumarjan dalam Sujono Sukamto pada 1987 dalam bukunya halaman 285. Selanjutnya ada bentuk-bentuk perubahan sosial. Yang pertama ini ada perubahan sosial berdasarkan waktu, yaitu ada perubahan sosial lambat dan perubahan sosial cepat. Yang pertama yaitu perubahan sosial lambat terjadi karena harus melalui tahapan-tahapan sederhana untuk menjadi maju. Jadi perubahan ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Kalau perubahan cepat, yaitu perubahan yang berlangsung sangat cepat yang mengubah dasar dari kehidupan pokok di masyarakat. Nah, selanjutnya di sini ada perubahan sosial berdasarkan sudut pandang masyarakat. Di sini ada perubahan sosial yang dikehendaki. Perubahan sosial ini berdasarkan perencanaan yang matang dari pihak yang menginginkan suatu perubahan. Dan perubahan sosial yang tidak dikehendaki di luar jangkauan masyarakat, dan perubahan ini tidak terencana. Jadi perubahan ini sering membawa masalah dan kekacauan pada masyarakat. Selanjutnya ada perubahan berdasarkan pengaruh. Perubahan sosial kecil. Perubahan ini tidak menyangkut seluruh unsur masyarakat dan tidak mengubah lembaga sosial yang ada di lingkungan sosial. Kalau perubahan sosial besar, perubahan ini menyangkut masyarakat secara luas dan membawa pengaruh yang berarti bagi kehidupan sosial. Perubahan yang keempat yaitu berdasarkan sudut pandang dari masyarakat. Ada dua. Pertama, perubahan sosial progres dan perubahan sosial regres. Untuk progres sendiri itu menuju ke arah kemajuan sehingga memberikan keuntungan bagi kehidupan masyarakat. Kalau perubahan sosial regres menuju ke arah kemunduran sehingga dapat merugikan kehidupan masyarakat. Kita masuk pada topik aspek-aspek globalisasi di berbagai bidang kehidupan. Aspek yang pertama ada aspek budaya. Di bidang budaya ini, perilaku dan nilai-nilai negara lain dapat mempengaruhi cara berpikir, sosial, dan budaya setiap manusia. Cirinya yaitu dengan berkembangnya turisme dan pariwisata di suatu tempat. Untuk yang aspek kedua adalah komunikasi. Globalisasi bidang komunikasi yaitu merupakan suatu proses perubahan yang lebih baik terhadap penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lainnya. Untuk perubahan berikutnya, selanjutnya ada ekonomi. Nah, suatu aktivitas ekonomi dan perdagangan yang dilakukan secara global dan terbuka, di mana negara menjadi satu pasar dan semakin terintegrasi tanpa mengenal batas wilayah atau kewilayahan antar negara. Selanjutnya ada aspek iptek. Bidang iptek ini merupakan suatu proses perubahan secara mendunia, di mana di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu contohnya yaitu muncul video call, di mana kita dapat bertatap muka dengan orang yang jaraknya jauh dari tempat kita berada. Seperti saat ini kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring, menggunakan media teleconference. Selanjutnya ada transportasi. Di bidang transportasi yaitu suatu proses berkembangnya suatu kendaraan yang digunakan untuk mengangkut barang atau memindahkan manusia dari satu tempat ke tempat lainnya. Oke, karena materi sudah saya sampaikan di sini, apakah ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Bagi yang berani untuk menyuarakan pendapatnya atau bertanya, maka akan saya beri nilai tambah. Saya persilahkan. Ayo, siapa yang berani? Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Desiana Fitrianti. Izin bertanya, apa saja contoh dari perubahan sosial yang dikehendaki dan tidak dikehendaki? Terima kasih. Bagus, sudah ada satu pertanyaan dari Desti, yaitu apa saja contoh dari perubahan sosial yang dikehendaki dan tidak dikehendaki? Oke, siapa yang ingin menanggapi sebelum saya jawab pertanyaan dari Desti?
Izin menanggapi, Bu. Ya, silakan Lutfi. Ya, contoh perubahan sosial dikehendaki direncanakan adalah penggunaan e-book sebagai penggunaan buku-buku pelajaran yang ada di sekolah untuk kemajuan pendidikan. Kalau untuk perubahan sosial tidak dikehendaki, misalnya seperti kemunculan internet yang disalahgunakan oleh beberapa pihak-pihak tertentu untuk kegiatan negatif, seperti dipergunakan dalam penyebaran video pornografi, penjualan narkoba secara online, dan sebagainya. Oke, bagus jawaban atau tanggapan dari Lutfi. Contoh dari perubahan yang dikehendaki adalah seperti yang telah dijelaskan tadi, penggunaan e-book dengan tujuan mempermudah untuk kemajuan pendidikan. Selain itu ada contoh lain seperti program Keluarga Berencana atau KB yang bertujuan untuk menghasilkan perubahan dalam menekan pertumbuhan penduduk. Untuk contoh yang tidak dikehendaki seperti menyebarnya informasi hoaks dan juga ujaran kebencian akibat perkembangan internet yang meluas. Oke, bagaimana Desti? Apakah sudah cukup dengan tanggapan dan jawaban yang diberikan? Cukup, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke ya, sekarang kita akan masuk pada sesi menganalisis dampak globalisasi dalam kehidupan bangsa Indonesia. Kalian akan saya beri waktu selama 2 menit, kemudian silakan on mic untuk menyatakan tanggapan dari hasil analisis. Baik, waktu sudah berlalu. Bagaimana? Apakah ada yang ingin menyampaikan hasil analisisnya? Dipersilakan untuk on mic. Saya Bu, izin menanggapi. Perkenalkan, nama saya Cevika Livia Putri. Hasil analisis dampak globalisasi dalam kehidupan bangsa Indonesia saat ini, yaitu gaya hidup. Dulu masyarakat hidup secara sederhana, namun globalisasi masyarakat sekarang memiliki kecenderungan untuk menunjukkan status sosialnya. Kemudian makanan. Era globalisasi membuat masyarakat dunia menjadi seragam. Hal ini terlihat pada makanan cepat saji yang semakin disukai. Kemudian pakaian. Masyarakat terpengaruh oleh tren berpakaian dunia. Model pun selalu mengikuti zaman atau up to date. Selanjutnya komunikasi. Globalisasi kini, masyarakat dapat berkomunikasi kapan saja dan bisa dilakukan dengan cepat, di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya transportasi. Di era globalisasi sangat maju dengan menggunakan pesawat terbang, masyarakat berpindah tempat yang jauhnya ribuan kilometer. Terima kasih. Oke, Cevika di sini tadi sudah menyampaikan hasil analisisnya. Yang lain, apakah ada yang ingin untuk on mic mengatakan hasil analisis dari dampak globalisasi? Saya persilahkan. Ibu izin berpendapat, Bu. Ya, silahkan, Dewi. Perkenalkan, nama saya Dewi Oktaviani. Hasil analisis dampak globalisasi dalam kehidupan bangsa Indonesia saat ini yaitu dampak positif dari globalisasi adalah terjadinya perubahan tata nilai dan sikap, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat kehidupan yang lebih baik, sedangkan dampak negatif dari globalisasi adalah pola hidup konsumtif, lalu sikap individualistik, gaya hidup kebarat-baratan, serta adanya kesenjangan sosial. Terima kasih, Bu. Oke, bagus ya jawaban dari Dewi dan juga Cevika. Analisisnya bagus. Sekarang saya akan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran pada siang hari ini. Globalisasi mempengaruhi seluruh aspek penting kehidupan, termasuk sosial dan budaya.
Perkembangan globalisasi pada awalnya ditandai dengan kemajuan bidang teknologi dan komunikasi. Bangsa Indonesia adalah masyarakat yang terdiri dari beraneka ragam suku bangsa yang memiliki adat istiadat yang berbeda-beda tentunya. Membangun masyarakat multikultur di Indonesia harus diawali dengan keyakinan bahwa dengan bersatu, kita bisa memiliki kekuatan yang lebih besar. Tentunya untuk menghadapi globalisasi. Oleh karena itu, perlunya bersama kita menghadapi perubahan sosial dan budaya serta globalisasi dengan sikap positif dan saling menghargai. Sebelum saya teruskan untuk melanjutkan untuk penugasan, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum dipahami? Tidak ada, Bu. Tidak paham, Bu. Paham, Bu. Oke ya, karena sudah cukup dan sudah pada paham, maka saya akan melanjutkan yaitu penugasan proyek. Tapi bukan hari ini ya, untuk pertemuan selanjutnya. Untuk tugas yaitu membuat poster secara berkelompok tentang upaya menghadapi globalisasi dalam bentuk digital. Dan kalian bisa mempersiapkannya untuk dipresentasikan pada pertemuan berikutnya. Dengan catatan, masing-masing anggota kelompok harus berkontribusi atau bekerja bersama-sama dan kemudian nama dan kontribusinya bisa dituliskan dalam proyek ini di laporan presentasi pada pertemuan berikutnya. Saya akan langsung membagikan kelompok. Untuk kelompoknya ada 2, jadi satu kelompok bisa ada 4 siswa. Kelompok 1 ada, nanti bisa dicatat ya, kelompok 1 Ari Nugroho Putro, Cevika Alivia Putri, Destiana Fitrianti, dan Dewi Oktaviani. Untuk kelompok 2, Gracia Evelyn Chandra, Lutfiana Ashifa, Putri Diah Pratiwi, dan Siska Amalia Anggarwati. Saya akan memaparkan sedikit untuk langkah-langkah penyusunan tugas proyek. Yang pertama, kalian bisa merencanakan pembuatan poster. Untuk langkah kedua, kalian merancang poster upaya menghadapi globalisasi. Setelah itu, kalian mendesain dan mengatur warna poster, dan kemudian memberikan judul poster upaya menghadapi globalisasi atau menghadapi globalisasi. Setelah itu, kalian harus menguploadnya ke sosial media seperti WhatsApp dan Instagram dengan hashtag bersama hadapi globalisasi dan hashtag IPS 9 mantap. Kemudian untuk langkah yang terakhir yaitu menyusun laporan pembuatan poster berupa presentasi PowerPoint. Jadi saya harap kalian bisa mengerjakannya dengan sebaik-baiknya karena ini tugas kelompok tapi kontribusi kalian akan dinilai. Sebelum pertemuan kelima dimulai, perkelompok harus sudah mengupload hasil tugas proyek pembuatan poster ke sosial media. Kemudian, pada pertemuan berikutnya, kalian akan melakukan presentasi dan membuat laporan terkait dengan hasil tugas proyek yang telah dikerjakan. Harap dipersiapkan dengan baik ya untuk pertemuan selanjutnya. Oke, karena sudah cukup dan waktunya juga sudah habis, maka pembelajaran pada hari ini saya cukupkan dan dilanjut di pertemuan berikutnya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas proyeknya. Sebelum pembelajaran saya selesaikan, maka berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Pembelajaran hari ini saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih. Sudah pada hadir semua ya?
Oke, maka pembelajaran akan segera dimulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kan Bu? Selamat siang, Bu. Oke. Sebelum dimulainya pembelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kemudian saya akan mengabsen. Bagi yang hadir bisa on mic ya. Ari Nugroho, Hadir Bu. Cevika Alivia, Hadir, Bu. Destiana, Hadir, Bu. Dewi Oktaviani, Hadir, Bu. Gracia Evelyn, Hadir, Bu. Lutfiana Ashifa, Hadir, Bu. Putri Diah, Hadir, Bu. Siska Amalia. Hadir, Bu. Oke. Tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini yaitu mendeskripsikan upaya menghadapi globalisasi. Kalian di sini bisa memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam pembelajaran, serta meningkatkan kemampuan kalian dalam pemecahan masalah proyek. Kemudian, kalian bisa menjadi lebih aktif dalam memecahkan masalah proyek yang kompleks dengan hasil produk yang nyata berupa poster orisinal hasil karya kelompok. Karena pembelajaran berbasis proyek ini, kalian bisa mengembangkan dan meningkatkan keterampilan kalian dalam mengelola sumber, bahan, alat untuk menyelesaikan tugas proyek. Garis besar pembelajaran pada hari ini yaitu mengenai upaya menghadapi globalisasi. Langkah-langkah pembelajarannya, kalian nanti akan menyelesaikan dan persiapan untuk presentasi proyek. Kemudian kalian mempresentasikan proyek yang telah kalian buat. Kemudian nanti bagi yang ingin bertanya akan dipersilahkan pada sesi nanti. Jadi hari ini lebih pada menayangkan laporan proyek dari poster yang telah kalian buat secara berkelompok. Oke. Sebelumnya saya akan memberikan kalian beberapa menit untuk menyelesaikan penyusunan laporan dan presentasi proyek. Bagi yang laporannya belum disiapkan, bisa segera diselesaikan ya. Ini ada yang ingin ditanyakan terkait dengan tugas proyek atau pembuatan laporan, atau mungkin dari kelompok 1 bagaimana, sudah siap untuk menayangkan? Baik, Bu. Sudah paham, Bu. Ini sedang persiapan untuk menayangkan hasil proyek kami. Sebentar ya, Bu. Oke. Hari ini langsung 2 kelompok ya yang maju untuk mempresentasikan laporan proyeknya. Kemudian nanti di akhir akan dibuka sesi tanya jawab dan tanggapan terkait dengan materi menghadapi globalisasi. Untuk kelompok 1 saya persilakan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Baik Bu, izin untuk share screen. Untuk temanku kelompok 1, Mbak Destiana mungkin bisa langsung share screen saja. Saya sebagai moderator dari kelompok 1, Bu. Ya, oke. Bisa dipersiapkan ya.
Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah terlihat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu upaya menghadapi globalisasi. Bisa langsung next slide. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 4 anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Ari Nugroho Putro, berkontribusi dalam ide, gagasan, isi materi pada poster. Yang kedua ada Dewi Oktaviani, yaitu sebagai pendesain poster. Yang ketiga ada Sevika Alivia Putri, pembuat dan pendesain laporan proyek. Yang keempat ada Desiana Fitrianti, yang bertugas sebagai pembuat bahan deskripsi atau isi laporan yang ada di PowerPoint. Next slide. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 upaya menghadapi globalisasi. Yang pertama yaitu selektif terhadap budaya asing. Jadi kalau ada budaya asing itu jangan langsung diterima, tapi kita juga harus selektif sama apa yang masuk dari budaya itu. Selanjutnya, menghindari konflik sosial akibat perubahan. Jadi ketika ada perubahan, kita harus menghindari perubahan tersebut jika perubahan tersebut mengakibatkan adanya konflik sosial. Selanjutnya, mempelajari dan mengaplikasikan iptek. Jadi, ketika ada iptek, jangan kita hindari, tetapi kita pelajari dan aplikasikan. Lalu pelajari bagaimana cara menggunakannya supaya memberikan dampak positif terhadap diri kita. Terakhir, selektif membaca atau menerima berita serta informasi. Jadi, ketika ada berita atau informasi, jangan kita terima begitu saja, tapi juga selektif. Apalagi sekarang banyak hoax. Nah, itu kita harus periksa lagi kebenarannya. Seperti itu. Next. Nah, ini dia penjelasannya yang pertama. Bersikap selektif terhadap budaya asing dengan cara membuang atau tidak mengikuti budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tetap menjaga dan mempertahankan budaya asing. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cevika. Oke, untuk yang selanjutnya menghindari konflik akibat perubahan. Dengan menghindari konflik akibat perubahan yang terjadi, maka kehidupan sosial bermasyarakat akan menjadi lebih tentram, aman, dan sejahtera, serta tidak menimbulkan perpecahan dan pertengkaran. Next. Selanjutnya, mempelajari dan mengaplikasikan iptek. Hal ini dapat membantu manusia meningkatkan dan memanfaatkan sumber energi baru yang berguna untuk kelangsungan hidup SDM di Indonesia dan juga agar tidak tertinggal oleh negara lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh Destiana. Selanjutnya yaitu selektif membaca berita atau informasi. Karena jika membaca berita yang memprovokasi tindakan anarki dengan kebohongan, tentu akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Oleh karena itu, perlunya sikap selektif dalam menerima informasi dan mengecek sumber serta kebenarannya. Kemudian konten edukasi via Instagram. Di samping ini merupakan postingan Instagram yang diupload oleh kelompok kami yang berisi informasi terkait upaya positif menghadapi globalisasi dengan 4 langkah mudah. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih teman-teman. Itulah paparan dari kelompok 1. Maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan saya mengucapkan terima kasih mewakili dari kelompok 1 dan waktu saya kembalikan kepada Bu Adelia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kelompok 1 telah memaparkan laporan tugas proyeknya ya. Cukup bagus ya posternya. Sekarang kelompok 2 bisa mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Saya persilahkan kelompok 2.
Maaf Bu, sebelumnya apakah sudah terlihat? Ya, sudah terlihat. Oke, baik. Saya mulai saja ya Bu. Selamat siang semuanya, juga teman-teman. Sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kerja kami, yaitu membuat poster untuk mengupaya menghadapi globalisasi. Sini perkenalkan saya, Gracia Evelyn Chandra, sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi hari ini. Sebelumnya, perkenalan dulu untuk anggota kelompok, yaitu ada saya sendiri, Gracia Evelyn Chandra, untuk desain poster. Kemudian ada Putri Diah Pratewi untuk mencari bahan materi poster, Lutfiana Asyifa membuat laporan PPT, dan Siska Amalia Anggarwati yang mencari bahan deskripsi laporan presentasi. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, silahkan. Berikut ini adalah hasil kerja proyek kelompok kami disesuaikan dengan tema upaya menghadapi globalisasi. Nah, untuk upaya menghadapi globalisasi ini sendiri dapat dilakukan dengan 3M. Penjelasan lebih lanjut ada pada slide berikutnya. Oke, yang pertama, menyukai dan menggunakan produk asli Indonesia. Mencintai produk dalam negeri dapat menunjukkan perasaan bangga dan senang terhadap produk lokal dan membantu meningkatkan kesejahteraan produsen atau pelaku usaha dalam negeri. Baik, yang selanjutnya adalah memilih dan memanfaatkan alat komunikasi secara tepat. Memilih dan memanfaatkan alat komunikasi secara tepat dan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsi dan kebutuhan demi kemajuan masa depan dan tidak menyalahgunakannya. Yang ketiga, menggunakan alat transportasi tidak berlebihan. Menggunakan alat transportasi tidak berlebihan agar tidak terjadi kemacetan dan tingginya kadar polutan udara akibat dari berbagai pencemaran asap kendaraan bermotor. Kemudian ada konten edukasi Instagram. Berikut ini adalah postingan Instagram dari kelompok kami yang berisikan informasi dan pesan mengenai upaya menghadapi globalisasi dengan 3M. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya serahkan kembali ke Bu Adelia. Terima kasih. Oke, terima kasih dari kelompok 2 telah memaparkan hasil kerja proyeknya. Ya, kelompok 1 dan kelompok 2 hasilnya sama ya, bagus ya. Oke, saya akan melakukan evaluasi terkait dengan proyek dan hasil proyek yang telah kalian kerjakan. Ini semuanya sama-sama bagus ya, dua kelompok tadi yang telah memaparkan. Pesan dan informasinya juga mudah dipahami dan juga ringkas. Pengemasan presentasinya unik-unik dan bagus. Yang terpenting adalah semua dari anggota kelompok pada bekerja sesuai dengan job atau bagiannya masing-masing. Jadi tidak ada yang tidak melakukan kerja kelompok ya. Sudah bagus ini. Dari pemaparan tadi terkait dengan upaya menghadapi globalisasi, apakah ada yang ingin ditanyakan dari kalian terkait dengan hal-hal yang belum dipahami? Silahkan bertanya. Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan, Siska. Bagaimana sih menghadapi globalisasi kemajuan iptek yang dimana saat ini banyak sekali tersebar berita hoaks? Upaya kita untuk dapat selektif dalam penyaring setiap informasi itu bagaimana ya, Bu? Salah satu upaya untuk menghadapi globalisasi iptek diantaranya yaitu menyaring informasi yang baik dan bermanfaat, dan kalian juga bisa menghindari ilmu pengetahuan yang keliru atau berita hoaks yang kalian terima, karena itu dapat menyebabkan dampak negatif. Selain itu,
kalian juga bisa dengan memeriksa fakta-fakta yang ada. Kalian bisa mengecek kebenaran dari suatu berita atau informasi yang kalian terima. Terus kalian juga Ibu harap bisa berhati-hati dengan judul yang provokatif. Jadi kalian bisa melihat berita-berita yang provokatif sebaiknya kalian hindari karena bisa dibandingkan dengan isi dari berita di situs lain. Mungkin itu akan membawa dampak negatif bagi kalian jika kalian membaca berita dengan judul provokatif. Kalian juga bisa mencermati alamat situs. Kalau berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi resmi, institusi pers resmi, misalnya menggunakan domain blogspot, maka informasinya bisa dibilang meragukan. Jadi kalian harus mengecek dan mencermati dari alamat situs berita atau informasi yang kalian dapatkan. Kalian juga bisa ngecek untuk keaslian foto atau video yang disebarkan. Sekarang kan Google sudah canggih, kalian bisa memanfaatkan mesin pencari Google untuk mencari kebenaran yang sebenar-benarnya. Jadi kalian bisa lebih selektif dan memeriksa fakta-fakta yang benar, seperti itu. Bagaimana, Siska? Baik, Bu, sudah paham. Makasih. Oke. Dari pemaparan tadi, apakah kalian, anak-anak, ada yang ingin ditanyakan atau belum dipahami? Bagaimana? Sudah paham, Sudah Bu. paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Karena kalian sudah paham, oke, sekarang saya akan menanyakan nih kepada kalian. Bagaimana sih tanggapan kalian ya, atau pendapat kalian setelah dilaksanakannya pembelajaran berbasis proyek ini? Bagaimana menurut kalian? Kalian bisa on mic ya, saya persilahkan. Mungkin saya izin berpendapat, Bu. Iya, silahkan. Kalau menurut saya dari penugasan proyek ini, sebagai peserta didik, saya belajar banyak hal karena mendapat pengalaman baru dan juga bisa belajar untuk bagaimana bekerja sama dalam kelompok. Nah, untuk pembelajaran kali ini pun menurut saya menyenangkan dan saya juga bisa tetap memahami isi dari materi tersebut. Gitu, Bu. Oke, terima kasih Gracia telah merefleksikan pengalaman belajarnya. Dari kalian yang lain, apakah masih ada yang ingin memberikan tanggapan atau pendapat terkait dengan pembelajaran yang telah kita lakukan? Saya persilahkan. Izin memberikan tanggapan, Bu. Ya, silahkan Ari. Menurut saya pembelajaran proyek seperti ini dapat meningkatkan kreativitas kita. Selain itu, adanya proyek ini juga kita dapat lebih mampu, Bu, mengekspresikan informasi dalam bentuk yang menarik dan sederhana. Selain itu, kita juga dapat mensosialisasikan dan menambah wawasan dengan tema literasi digital. Menurut saya, model pembelajaran seperti ini sangat cocok untuk diterapkan, Bu. Karena kita dari segi siswa juga menikmati dan juga menunjang kita di dalam era globalisasi yang semuanya serba canggih. Oke, terima kasih ya Gracia dan Ari telah merefleksikan pengalaman belajarnya pada kegiatan pembelajaran berbasis proyek pada pertemuan kali ini. Oke, ini karena sudah saya akan menyimpulkan materi pembelajaran pada hari ini, yaitu terkait dengan upaya menghadapi globalisasi. Pemaparan dari tugas proyek yang telah kalian buat itu sudah benar dan cukup lengkap, sangat kreatif. Kesimpulan dari upaya menghadapi globalisasi yaitu dengan cara selektif terhadap budaya asing, mempelajari dan mengaplikasikan iptek, menghindari konflik, dan juga selektif dalam membaca berita atau informasi yang diterima. Kalian juga bisa untuk menyukai dan menggunakan produk dalam negeri untuk mendukung pelaku usaha brand lokal, kemudian memilih dan memanfaatkan alat komunikasi secara tepat,
dan juga menggunakan alat transportasi tidak berlebihan untuk mengurangi dampak polusi udara. Beberapa upaya yang telah disebutkan tadi sangat mudah diterapkan, tentunya kita juga harus bisa berkontribusi untuk menghadapi globalisasi dengan sikap positif. Bagaimana, apakah ada yang ditanyakan lagi atau sudah cukup? Sudah cukup, Bu. Oke. Maka pembelajaran pada hari ini akan saya cukupkan karena waktu pembelajarannya juga sudah hampir habis. Sebelum ditutup pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Siang, Bu. Terima kasih, Terima Bu. kasih, Bu. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.